Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Beloved Kids, selamat datang di Beloved Kids Online Service tanggal 15 Agustus 2021. Ayo, apa kabarnya adik-adik? Prophet pengen denger nih jawabannya. Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan, Prophet pengen ngasih tahu nih ke adik-adik yang mendapatkan nilai 3 terbaik di minggu ini. Ini dia. Selamat ya kepada adik-adik yang sudah mendapatkan nilai terbaik di minggu ini. Bagi yang belum mendapatkan, tetap semangat ya untuk berjuang mendapatkan nilai terbaik. Nah, sebelum kita memuji menyembah, sekarang Prophet ajak adik-adik untuk tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau kami masih boleh bangun pada hari ini, itu semuanya hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam dan menyembah, memuji dengan penuh damai sejahtera ya Tuhan. Ajar kami agar kiranya dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Mari tiap adik-adik yang sudah siap memuji, menyembah nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom Beloved Kids, apa kabarnya hari ini? Pastinya semua luar biasa ya. Yuk mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, sampaikan salam kepada semua yang ada di rumah ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Sekali lagi. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Ku katakan shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Oke Kak Michael, sekarang Kak Siska mau adik-adik coba tangannya ke atas. Sudah semua? Sudah. Sekarang Kakak Siska mau tanya, apa yang lebih tinggi dari langit? Ada yang tahu? Betul, pastinya kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sudah tahu dong kita mau nyanyi apa? Yuk kita sama-sama angkat pujian ini ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Siap-siap ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus,
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekarang adik-adik aja ya. Semuanya siap? 1, 2, 3, Kasih Yesus mana suaranya? dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, Lebih indah apa sih? lebih indah kasih Yesus. Siap-siap loncat ya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segala. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama adik-adik kita siapkan hati setiap kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita ingin bernyanyi buat Tuhan. Kasih hati yang terbaik buat Tuhan Yesus di pagi hari ini. Sama-sama adik-adik. Kita angkat pujian ini. Bapa, kami datang kepadamu di setiap hari dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari awal katakan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sama-sama lebih sungguh lagi adik-adik, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sama-sama katakan pagi hari. Pagi hari,
siang hari, sore dan malam hari ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sama-sama beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Angkat pujian yang lebih sungguh lagi, katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Haleluya, ya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik bagi setiap kami, Yesus. Haleluya, kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Raja di atas segala raja, Kau Tuhan yang berkuasa. Kami cinta Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hosana bagi Allahku yang kudus. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Sama-sama adik-adik, sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan Yesus bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat setiap hati kami di pagi hari ini. Kami ingin datang menyembah Tuhan Yesus dengan kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama adik-adik kita katakan, ku angkat hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan
Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam dengan firman-Mu. Berkati urapi pendengaran hati setiap kami yang dengar firman Tuhan. Kami percaya kami pasti diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari adik-adik Beloved Kids yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik Beloved Kids. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Yeay, haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar adik-adik semua? Kak Januar percaya pasti diberkati Tuhan. Kabarnya luar biasa. Amin. Ya, sebab kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Terlebih janji Tuhan buat kita, yang ada minyak dan anggur, kita tidak akan dirusakkan. Puji nama Tuhan. Nah, kita mendengar firman Tuhan pada minggu ini dengan tema Tuhan adalah pahlawanku. Sama-sama katakan, Tuhan adalah pahlawanku. Yuk buka Alkitab kita dari kitab Zefanya, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17. Kitab Zefanya ada di perjanjian lama ya. Zefanya setelah Habakuk dan sebelum Hagai. Zefanya pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, yuk kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, yuk kita baca 3, 2, 1, iya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Puji nama Tuhan ya. Nah, adik-adik, hari Selasa nanti, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, maka bangsa kita Indonesia akan merayakan hari apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, tanggal 17 Agustus. Ya, yang bisa jawab, bisa angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Pasti adik-adik semua tahu ya. Nah, kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yeay, 17 Agustus Indonesia merdeka. Tepatnya yang keberapa? Ada yang tahu? Yang ke-76 tahun. Haleluya ya. Nah, adik-adik, bangsa kita merdeka semua karena berkat jasa para pahlawan ya di negara kita, di bangsa kita Indonesia yang rela berkorban ya, agar apa? Agar Indonesia merdeka. Nah, oleh sebab itu kita harus menghargai jasa para pahlawan kita ya yang sudah berkorban. Nah, dengan cara apa kita menghargai jasa para pahlawan yang sudah berkorban bagi bangsa Indonesia? Nah, dengan cara kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Amin. Iya, haleluya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau saja para pahlawan mau berkorban ya, memberikan nyawanya bagi bangsa kita. Nah, terlebih Tuhan Yesus kita yang kita sembah, Dia memberikan hidupnya, ya kan? Dia memberi hidupnya demi apa? Menebus dosa, ya, semua manusia, termasuk adik-adik dan Kak Januar juga. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, ya, hari ini kita punya Tuhan ya sebagai pahlawan yang luar biasa. Amin. Wah, Kak Januar jadi ingat lagu sekolah minggu ya yang berkata Yesus jagoanku. Ada yang tahu nggak? Ya, pujian tersebut mengatakan ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat, katanya gitu ya. Ada Gatot Kaca, Kura-Kura Ninja, apalagi Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus, jagoan kita. Wah, luar biasa. Tuhan kita, pahlawan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau merenungkan firman Tuhan. Ada dua ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Yesus, di dalam Tuhan kita. Yang pertama, adik-adik harus bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya, coba kita buka ayat firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama.
Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan. Jadi yang mau kita renungkan pagi ini, yang pertama, adik-adik bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan luar biasa ya. Kalau kita lihat jasa para pahlawan ya, kita harus hormati, kita harus hargai. Terlebih juga adik-adik ya, yang hari ini ya sudah dengar firman Tuhan, sudah dimerdekakan oleh Yesus. Amin. Puji Tuhan. Maka kita punya tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Dengan cara apa Kak Januar? Mungkin adik-adik ada yang bertanya demikian. Nah, jawabannya adalah dengan cara supaya kita mau hidup, tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kita harus jaga hidup kita kudus. Kita harus jaga hidup kita baik. Amin. Puji Tuhan. Sama seperti Gembala Sidang Opa Pariyaji mengajar kita, mari sama-sama kita berjuang, ya kan? Apa? Berjuang hidup yang baik, ya, hidup yang kudus, jaga hidup baik. Suci berkata, berpikir, berbuat, kata Opa Pariyaji, ya kan? Sebab kenapa? Kita nanti akan sama-sama, ya, untuk kita menerima kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita mau menjaga kemerdekaan kita. Amin. Dengan apa? Tidak mau lagi hidup dalam dosa, kita hidup dalam kekudusan, dan kita hidup, jaga hidup kita baik. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Yesus sudah mati. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mengampuni dosa kita, menyelamatkan saudara, adik-adik, ya, semua kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, maka adik-adik kasih Tuhan, kita punya tanggung jawab, ya, atas apa? Atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Siapa yang tahu artinya bertanggung jawab? Tanggung jawab dalam hidup kita. Nah, tanggung jawab itu artinya adalah begini, punya kewajiban. Ya, kita punya kewajiban yang harus kita kerjakan. Tidak boleh tidak. Kenapa? Wajib gitu ya. Jadi kita bertanggung jawab atas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu apa? Dengan menjaga hidup kita baik, tidak hidup dalam dosa, dan hidup dalam kekudusan. Puji nama Tuhan. Kita baca firman Tuhan, adik-adik, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji nama Tuhan ya. Nah, itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Yang kedua, kita harus apa? Adik-adik, kita semua harus lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Nah, yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Kita baca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-12. Injil Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-30. Injil Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-30. Injil Markus 12 ayat yang ke-30. Yuk kita baca sama-sama. Sudah dapat semuanya? Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-30 ya. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi daripada sebelumnya. Yaitu apa? Dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, Alkitab berkata, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap apa? Kekuatan kita. Amin. Nah, puji nama Tuhan, adik-adik kasih Tuhan. Nah, Kak Januar percaya kalau adik-adik pasti tahu ya, ciri orang yang mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, ciri-cirinya apa? Ada yang tahu? Puji nama Tuhan. Kak Januar percaya adik-adik kalau kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, pasti ciri-cirinya yang pertama kali kelihatan adalah dia pasti selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bersekutu dengan Tuhan apa? Lewat doa, lewat baca firman, lewat apa? Lewat memuji, lewat menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kak Januar percaya adik-adik Beloved Kids semakin hari hidupnya semakin mengasihi Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi, di masa-masa hari-hari ini yang semakin sukar, maka kerinduan kita, Kak Januar percaya kita makin lebih mengasihi Dia, lebih lagi daripada sebelumnya. Amin. Sebab kenapa? Tuhan yang memelihara hidup setiap kita. Amin. Tuhan yang akan memberkati hidup
adik-adik dan kita semua. Amin, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik mengasihi Tuhan, setia pada firman-Nya, ya. Setia baca firman, dia pasti akan berkata-kata, dia pasti akan menjawab doa kita, dan yang pasti dia akan memberkati hidup kita semua. Amin, puji nama Tuhan. Nah, kita baca firman Tuhan dari Mazmur 119. Mazmur 119 kita baca ya. Mazmur 119 ayatnya yang ke 97. Mazmur 119 ayatnya yang ke 97. Mazmur 119 ayat yang ke 97. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1 iya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Puji nama Tuhan. Ciri orang yang mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi bahwa dia akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin ya. Artinya kita selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhanlah kekuatan kita. Kita sebagai manusia kita tidak mampu jalan sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Amin. Adik-adik Beloved Kids yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak Kajanuar panjangkan lagi. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Beloved Kids di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati dalam bentuk transfer. Tuhan sucikan, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus, supaya tangan-tangan yang memberi semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan daripada kedua orang tua kami, toko dagangan, bisnis mereka diberkati. Tuhan Yesus, karir mereka juga dipromosikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Mari adik-adik Beloved Kids yang siap memberi buat pekerjaan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, Kak juga pengen ngingetin ke adik-adik, adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada di sebelah kanan kakak atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lupa dikasih notes atas nama Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi adik-adik. Semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Saatnya kreativitas. Kita masih akan melanjutkan bacaan Alkitabnya adik-adik. Ayo, adik-adik aku, siapa yang baca Alkitabnya setiap hari secara rutin? Boleh angkat tangannya dari rumah. Keren, luar biasa. Nah, kalau adik-adik baca Alkitab setiap hari, pasti bisa nih jawab pertanyaan yang ini. Ini dia pertanyaan. Nah loh, sudah tahu kan jawabannya? Jangan lupa ya adik-adik, jawabannya ditulis di kertas atau dibuat dalam sebuah video dan upload di Instagram. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk tag ke @belovedkids. Nah, sekarang aku juga mau kasih tahu nih 7 pasal yang harus dibaca minggu ini. Ini dia. Oke, tetap semangat ya adik-adik dalam membaca Alkitabnya. Selamat membaca Alkitab adik-adik. Hai adik-adik, apa kabar? Sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama seperti minggu yang lalu, ayat hafalan terbagi sesuai kelas.
Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Galatia 5 ayat 1. Bunyinya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Bunyinya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Masih ada lagi untuk adik-adik yang belum bersekolah tetapi sudah bisa berbicara. Adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman. Nanti adik-adik tinggal mengikuti setiap kata-kata firman yang diucapkan oleh papa atau mama. Firman yang diperkatakan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1b. Bunyinya, Kristus telah memerdekakan kita. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal, sudah bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, semangat ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman, sehingga adik-adik akan bisa terus meraih setiap poin dan mengumpulkannya, sehingga adik-adik juga bisa jadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kembali sama-sama kita mau turunkan kepala, kita mau berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah Beloved Kids pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya Tuhan sudah sertai begitu luar biasa. Yang pertama kami berdoa buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Berkati ya Tuhan Yesus, supaya gereja kami tetap terpelihara sempurna di tengah-tengah masa pandemi, masa sukar ini ya Tuhan. Kami percaya terlebih pengurapan-Mu turun atas gereja kami, seperti di mana Tuhan pakai gembala sidang kami untuk Tuhan Yesus membangun gereja yang besar, yang penuh kuasa di hari zaman ini ya Tuhan Yesus, untuk memenangkan banyak jiwa, dimateraikan jadi warga sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gembala sidang, yaitu Opa Pariyaji, Oma Darniati Pariyaji, diberkati, umur panjang, sehat sempurna. Tuhan Yesus berkati pelayanan Opa dan Oma di mana melangkah. Tuhan Yesus serta dengan pengurapan Tuhan yang luar biasa, ekstra kuasa, ekstra mujizat, menjangkau jiwa-jiwa, memateraikan jadi warga surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya di mana gembala sidang melayani, Tuhan Yesus berkat Tuhan turun atas Opa dan Oma. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat keluarga besar, anak menantu dan cucu diberkati. Kami berdoa buat Kak Aristo Pariyaji diberkati bersama keluarga dalam berkat Tuhan sempurna. Kak Argo Pariyaji juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat leader daripada Beloved Kids, yaitu Kak Jeffrey Adolfani, diberkati bersama keluarga, pelayanan dalam berkat Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa kami yang kami kasih juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, semua yang ada beri roh takut akan Tuhan. Hikmat Allah menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, maka kami juga akan terima berkat Tuhan. Mari adik-adik Beloved Kids yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, aminkan setiap dua berkat yang kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan daripada Roh Kudus boleh memberkati hidup kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai masuk dalam kerajaan surga, seperjaman kudus, pesta di surga kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa kembali Beloved Kids. Shalom, bye. Terima kasih adik-adik yang sudah beribadah pada hari ini. Minggu depan kita akan beribadah kok. Tetap di YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Jam berapa ya? Ayo, jam 9 pagi. Adik-adik juga jangan lupa untuk like, comment, share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya biar adik-adik tahu kalau ada update terbaru dari YouTube channel Beloved Kids Tiberias.
Adik-adik juga jangan lupa untuk follow Instagram @beloved.kids. Oke adik-adik? Oke? Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. See you, beloved kids. Yeay! Tuhan Yesus memberkati.